Bapak puas nggak dengan pekerjaan Bapak, dengan penghasilan Bapak yang seperti sekarang ini? Wah, Pak Win, mana ada orang yang puas? Dia bukan Buddhis. Secara yang kasat mata, saya mencoba untuk melihat bahwa dia jauh punya lebih banyak daripada saya. Lalu saya bilang gini, Pak, pernah nggak Bapak satu ketika itu beres-beres rumah, ngerapikan rumah, bersih-bersih? Memang kenapa Pak Win? Kalau Bapak pernah, itu Bapak beresin rumah, bersih-bersih, dirapikan, itu sehari kelar enggak? Kelar enggak Pak? Kenapa Pak? Kelar? Ada saja. Lalu saya bilang, Pak, nggak akan beres. Nanti ujung sampai itu atap diganti, genteng diganti. Ya. Nggak hanya itu, kalau berkembangnya itu sampai hal yang benar-benar menyimpang, istrinya diganti juga. Bener nggak Pak? Istri-istrinya Pak diganti. Kadang nggak diganti Pak, ditambahin. Ditambahin. Saya bilang ke kawan saya ini, Pak, artinya apa? Kalau kita nggak mau berhenti beresin, nggak akan kelarnya. Kitalah yang harus berhenti sendiri, kita yang harus ngerti sendiri. Ini saatnya untuk istirahat. Terus maksudnya gimana Pak Win? Ya Bapak pikirkan sendiri, saya bilang begitu. Ya karena memang dasar pengertiannya mungkin berbeda ya Pak. Gitu. Tapi saya katakan bukan saya tidak mau kayak seperti kawan saya itu, juga bukan begitu. Tetapi ya itulah gunanya kita belajar dhamma ini. Kalau tidaklah, waduh, kayak apa Pak? Wah, uban segi minggu depan tuh udah tambah lebih cepat itu tambahnya. Kebakarnya apa? Bisa kebayang ya? Bisa kebayang mungkin ya. Kita yang harus berhenti sendiri. Kita yang harus ngasuh sendiri. Bukan berhenti ngasuh untuk semuanya lalu jikir sampai pagi. Juga tidak begitu. Artinya mengerti batas-batasnya ya untuk ya kembalilah yang paling mungkin tadi kita bisa kerjakan. Terus yang kedua tadi tentang ekstrem apa gitu ya, ekstrem biasa-biasa aja atau ekstrem biasa-biasa itu sesungguhnya Pak, saya kembalikan ke orangnya. Jadi ukurannya ekstrem yang seperti apa sebenarnya gitu. Tetapi semua itu kalau toh dianggap ekstrem ya yang penting itu kondisinya itu memang terpenuhi gitu ya, memungkinkan gitu. Tapi kalau kondisi memungkinkan ya tidak bisa dikatakan ekstrim juga sesungguhnya. Maksud saya begini, kalau tadinya saya pernah jadi biku, lalu saya sekarang tidak jadi biku, sekarang punya anak. Lalu kalau sekarang anak saya tinggalkan tiba-tiba, menurut Bapak ekstrem apa tidak? Ekstrem kan? Nah, tapi sebenarnya tidak ekstrem begitu, tapi itu kurang ajar gitu, lebih kasarnya, karena tidak membuat satu kondisi, meninggalkan itu kan juga harus dengan satu kebijaksanaan gitu Pak, maksud saya begitu. Nah, kondisi-kondisinya itu yang harus disiapkan ya, ke anaknya, ke keluarganya, ke dirinya sendiri terutama juga. Jadi kan menjadi lebih baik. Jadi tidak ya. Nah, atau biasa-biasa saja. Atau
biasa-biasa, ekstrim, bawahnya lagi apa ya? Sebelum biasa-biasa. Kalau bawahnya lagi itu ya sak-sae. Artinya tidak punya satu greget, satu tekad yang lebih bagus untuk berusaha mengarahkan dengan yang lebih baik, tetapi juga tidak kan hasilnya itu Pak kan tidak bisa dipaksakan gitu loh. Artinya hasil dari perkembangan ini itu sesungguhnya ya alami, itu hukumnya itu nggak bisa loncat-loncat, hanya mungkin ya dari sisi si yang nakal ini ya dia nggak tidak terima itu, maunya ya cepet-cepet, tetapi kan faktanya nggak bisa, tidak bisa. Nah, lalu yang pertama hubungannya anak tadi. Sejujurnya Pak, saya juga baru mencoba usaha yang atau apanya akhirnya itu saya juga belum tahu gitu. Iya gitu ya. Tetapi sudah kebanjur muncul. Jadi mau tidak mau ya saya coba-coba ya, apa susahnya sih sore pulang kerja sambil mangku anak. Ya kadang hanyut juga Pak. Kadang ya hanyut juga. Hanyutnya ya tetapi ya itu tadi tidak mudah. Nah sekarang usaha ini maksud saya adalah untuk mengimbangi pengertian teori yang belajar itu supaya nanti tidak nemen-nemen, tidak keterlaluan itu menyiksa saya sendiri, hanya begitu aja Pak. Tetapi untuk memuji itu juga belum Pak, belum. Hanya saya memanfaatkan keadaan yang ada saja, sudah kebanjur ada. Kamu mau melakukan mencoba atau tidak, mau babak belur atau tidak, itu ya terserah, kan gitu. Ngomongnya begitu. Tetapi wong alat peraganya ada. Alat peraganya itu tiap hari ada. Nah, menyayangi yang seperti apa yang membuat saya sendiri, karena sesungguhnya kan kita juga punya tanggung jawab ke dalam diri sendiri Pak. Gitu. Nah jadi mengamankan yang di dalam ini ya supaya ada perkembangan juga gitu ya. Ya mungkin bisa menjadi bapak tidak seperti bapak-bapak lain, akan begitu. Tetapi juga bukan berarti lalu menelantarkan terus nganggap ini anak ini kayak sampah, itu juga tidak gitu. Karena nanti perkembangan pengertiannya ini juga akan bisa menghargai bahwa dia juga makhluk yang perlu juga gitu Pak. Gitu. Nah perhatian yang seperti apa, nah itulah yang kita ajar bersama-sama, belajar bersama-sama. Nah kalau Pangeran Siddhartha Bodhisattva ya itu itu susah Pak. Susah. Saya baru tahu sekarang Pak, dulu nggak ngerti. Susahnya Pangeran Siddhartha, anaknya kecil ditinggal tuh, kebayangan Pak ya. Saya ninggalin istri berapa hari Pak, itu nggak nelpon saya kuat Pak. Tapi yang kebayang anak kan gitu ya. Lah saat seperti itu kan lah gitu Pak. Ya. Padahal kan tidak di depan saya kan dia, tetapi seperti itu gitu. Nah itu maksud saya ya etok-etoknya ya ajar sidik-sidik gitulah. Ya bukan etok-etoknya ya. Ini bahasa guyon ya, bahasa itunya ya gitu. Karena mau tidak mau ya itu hukumnya kan Bapak Ibu mengerti. Disik-disikan. Ya, jadi
duluan anaknya, duluan bapaknya, duluan istrinya, apa duluan bapaknya. Tetapi bagaimana menyiapkannya, dan itu nggak bisa dibantu, Pak. Nanti waktu menghadapi itu, ada teman datang bacakan parita, ya baik. Enggak ya, harus tidak apa-apa, maksud saya begitu. Ada begini, Pak. Kan ada kadang-kadang orang bilang, nanti kalau meninggal dunia dijemput malaikat. Lalu saya bilang, apa nggak bisa ya supaya kita nggak usah dijemput malaikat? Malaikat rasa jemput saya, saya bisa berangkat sendiri. Bilang ngapain malaikat sibuk-sibuk jemput saya? Saya bisa berangkat sendiri. Tetapi untuk bisa berangkat sendiri itulah maksud saya. Teorinya lengkap. Apa mau dijemput bidadari, Pak? Kalau mau dijemput bidadari itu termasuk yang kecenderungan yang mana kira-kira? Kecenderungan mungkin lebih ke materialistis, ke yang gitu ya, atau yang lebih ke emosional gitu ya. Bidadari mau jemput mau enggak ya apa urusannya? Karena bukan itu yang diperjuangkan kan gitu. Jadi arah belajarnya, menuntunnya kan tidak untuk seperti itu. Kalau ternyata dijemput ya dijemput saja. Jemput saja. Ya. Demikian Pak. Ya mungkin nggak bisa tidak bisa membuat terang benderang ya, karena yang bicara juga tidak terang benderang. Tidak terang benderang. Karena untuk membuat terang benderang itu kan ya harus dibuat sendiri. Diupayakan. Saya tidak mungkin kalau dikatakan bertanya mungkin ya tidak, tapi berkomentar bahwa terutama kepada teman-teman yang hadir di sini bahwa penjelasan dari Mas Win ini tadi sebenarnya merupakan gambaran seseorang yang sudah pernah belajar teori Dhamma yang begitu dalam dan pernah dipraktekkan, tiba-tiba dunianya lain. Dan itu yang tadi dikatakan sudah kebacut tadi, sudah mau jelger ada anak tadi. Saya bukan akan mengomentari hal itu, bukan, tetapi perjalanan spiritual itulah yang akan saya soroti, dan mungkin ada kaitannya dengan tadi, khususnya sebagai perumah tangga terkait dengan hubungan emosional anak. Pertama-tama sebelum ada anak itu biasanya hubungan emosional kita itu ya namanya belum ada anak ya pada istri. Itu luar biasa kelekatannya. Dan itu mungkin orang mengatakan bahasa umumnya itu lumrah ya. Lumrah pada tataran perkembangan batin kita tadi yang diutarakan Mas Win tadi, ada 4 tingkat yang kalau tidak saya salah menerka tadi, yaitu ada yang emosional, material, terus ada intelektualnya, kadar inteleknya itu, yang terakhir ada spiritualnya tadi. Jadi teman-teman kita harus tahu bahwa memosisikan kita ini ada di mana. Sebenarnya Mas Win ini memberikan semacam kelompok, pengelompokan lah kalau boleh gitu, kelompok ya, bahwa pengolahan batin yang terkait dengan kebahagiaan tadi, yang namanya kebahagiaan itu kan juga abstrak sebenarnya itu. Jadi sulit dilukiskan oleh kata-kata yang tepat, karena kebahagiaan seorang dengan orang lain pasti berbeda. Ada yang mengatakan bahwa anak lahir berbahagia sekali, tapi Sang Buddha lain, begitu anaknya lahir
itu bukan kebahagiaan pada saat belum jadi sama Sang Buddha. Nah, oleh karena itu kita sekarang bicara praktek sehari-hari antara hubungan anak dan orang tua tadi. Memang tadi yang dicontohkan oleh Romo Warta tadi memang disodorkan pada pertanyaan, kita cuek pada anak atau kita kebaliknya, atau ekstrimnya tadi kita tidak bisa lepas. Nah, ini dua-duanya tadi sudah dicontohkan bahwa itu salah semua. Cuman Mas Win nggak mau mengatakan karena orangnya begitu halus sehingga bahasa yang vulgar itu tidak keluar. Kalau saya berani mengatakan bahwa dua-duanya salah. Salah dalam ukuran Buddhisme karena kita belajar Buddhis. Kalau itu mungkin teori lain, mungkin yang melepas tadi salah, tetapi yang melekat tadi malah benar. Atau teori yang lain lagi yang konon diceritakan zaman kehidupan Sang Buddha bahwa ada teori ekstrim lagi bahwa material itu betul-betul dilepas. Ya tadi jadinya zikir 24 jam tadi. Nah, ini dua-duanya kalau saya memandang ini, saya hanya ingin menegaskan saja bahwa itu dua-duanya keliru. Lah lantas yang benar bagaimana? Pertanyaannya kan seperti itu. Kita setiap hari mungkin baca parita, mungkin melatih meditasi. Kita akan timbul nanti bahwa kita bisa tahu pada saatnya kita nanti betul-betul seperti Sang Buddha tadi mengatakan kelahiran bukan kebahagiaan tapi malah sebaliknya, beban. Nah, mari kita cenderung kepada beban ini tadi. Jadi antara melepas anak pada saatnya nanti yang suatu ketika nanti bukan menjadi beban kita, tetapi juga di satu sisi bukan kita melepas itu gara-garanya cuek tanpa bekal, tanpa dibekali, tanpa kondisikan, tanpa pendidikan dan seterusnya. Masih banyak orang-orang tua kita yang belum tahu mana skala kita harus melepas beban tadi yang kecenderungannya adalah melekat tadi. Suatu contoh, suatu ketika anaknya katakanlah sudah berumah tangga, tetapi masih saja dia ikut campur sedemikian banyak. Padahal sudah diajarkan oleh Sang Buddha bahwa kalau kita memiliki kewajiban itu sebagai orang tua, bertanggung jawab sepenuhnya kepada anak itu sepanjang dia itu masih hidup bersama kita dan dia membutuhkan kita. Manakala ia sudah rumah tangga, mungkin saja suatu ketika memang membutuhkan kita. Tetapi itu pada saat-saat tertentu, tidak setiap saat seperti masih di dalam tanggung jawab sebagai orang tua. Nah, oleh karena itu kembali pada pertanyaan tadi, pada saatnya kapan yang tepat, itu ukurannya juga masing-masing. Ya. Ada kalanya orang sudah bertataran pikiran yang demikian maju pada saat lulus sekolah sarjana, katakanlah itu. Sudah, kamu mau cari kerja, mau dapat kerja, mau bukan urusan saya. Umpamanya demikian. Itu tanggung jawab saudara, tanggung jawab anak saya. Karena saya memiliki tugas sudah selesai. Ada yang demikian. Nah, tetapi bagaimana sebenarnya yang ideal? Yang ideal itu adalah ukurannya kembali kepada masing-masing. Bagaimana kita mengkondisikan, bagaimana kita melatih, bagaimana kita juga harus mengetahui titik kulminasinya nanti. Sama dengan kita suatu ketika nanti pasti mati, sudah tahu pasti mati, tetapi kita tidak pernah menyiapkan, tidak pernah memikirkan bahwa suatu ketika, tidak pernah mengumpulkan bekal, maksud saya. Kalau mati sudah tahu, ya, tapi kenapa pada suatu ketika kita ditinggal mati, anak, istri, saudara, orang tua dan seterusnya, tetap saja kita akan larut di dalam kesedihan, walaupun frekuensinya berbeda antara satu orang dengan yang lain. Nah, oleh karena itu saya merupakan PR
bagi kita masing-masing. Yang penting kita bisa tahu, bisa ngukur bahwa selalu senantiasa mencermati kondisi yang ada pada saat itu atau saat ini, itulah yang paling tepat, sehingga tidak terlalu banyak berpikir nyambung yang akan mengkondisikan nanti antara satu pada tataran tadi dikatakan di tangan kanan Mas Win tadi sudah posisinya sudah di atas, yang satu di sini, tapi begitu ini drop karena kurang perhatiannya, ini bisa muncul yang sini tadi, yang pilihan tadi. Katakanlah uji cobanya tadi soal merokok tadi, sekali saja merokok. Nah, ini menandakan bahwa yang pada tingkatan spiritual tadi sudah mulai drop. Kata grafiknya mulai turun. Itulah makanya kita senantiasa diajarkan oleh Sang Buddha bahwa untuk mencapai ke hal-hal yang seperti itu kita harus menuju pada sasaran sadar setiap saat, sehingga nanti tidak akan terkalahkan dimanapun munculnya. Orang awam bilang itu godaan, padahal itu tidak, itu yang bikin juga kita sendiri. Nah, itulah mungkin yang bisa ingin saya urun rembuk, sehingga kita tidak ambil jalan ekstrim bahwa itu anak harus dilepas los begitu saja, cuek, masa bodoh, yang penting saya sudah bertanggung jawab sampai sekian, atau sebaliknya sampai mereka sudah bercucu pun kita sebagai orang tua artinya sudah memiliki cicit juga masih melekati. Lah, itu yang tidak tepat. Nah, oleh karena itu memang latihannya cukup harus dilatih sesering mungkin. Nah, itulah mungkin yang bisa saya sampaikan kepada terutama teman saya ini, Romo Warto. Bagaimana nanti? Ya, nanti kembali kepada kita. Tidak ada tadi kalimat kebijaksanaan itu seperti apa, karena perjalanan pikiran antara satu orang dengan orang yang lain mungkin beda. Suatu ketika mungkin orang tersebut katakanlah mendapat atau sedang mengalami musibah, katakanlah rumahnya kebanjiran atau kena angin lesus kemarin itu, pasti menyikapi sesama rumahnya hancur rata dengan tanah, antara satu dengan yang lain pasti berbeda. Nah, itu bagaimana kita mengolah pikir. Oleh karena itu saya kembali ke kalimat Mas Win tadi, itu kan permainan pikiran di belakang sini. Nah, itu kita belajar agama Buddha itu beruntung kita bisa mengolah ke itu, dan sudah ditunjukkan jalannya oleh Sang Buddha. Terima kasih. Setuju 100%. Jadi ya, tadi saya tidak berani untuk mengatakan bagaimana kita sebagai umat berumah tangga untuk bisa belajar sadar setiap saat. Itu ditegaskan di sana. Dari awal saya tidak berani mengucapkan itu. Karena ya tahu sama tahu lah, kira-kira begitu ya. Tahu sama tahu saja, tahu sama tahu saja. Tapi memang itu hal yang sesungguhnya menjadi ini gitu. Maka kembali saya sampaikan bahwa ya dimulai saja sesering mungkin hal-hal yang memang paling mungkin kita bisa lakukan lebih dulu, dan itu kita bisa, bukan tidak bisa sesungguhnya gitu, bukan tidak bisa ya, cuman yang menjadi setiap saat itu tadi. Nah, itu ya luar biasa, ya luar biasa. Kapan ya kembali lagi demikian. Ya. Kalau orang tersebut biasanya mengatakan saya hanya melakukan itu hanya iseng saja untuk kebahagiaan. Dalam arti iseng untuk kebahagiaan itu ya asal ini aja lah, yang penting saya lihat yang itu senang, saya juga ikut senang, gitu aja. Jadi pengertian di sini adalah bahwa kita melakukan ini
tidak dengan sungguh-sungguh, istilahnya dengan kesungguhan bahwa dia ingin melakukan hal itu, tetapi dia ingin, ya saya ikut ini aja lah, ikut senang, jadi hanya untuk iseng aja gitu loh. Nah itu mungkin apakah ini juga termasuk kebahagiaan yang ini, ataukah mungkin ada persepsi yang lain mungkin yang Mas Win bisa utarakan di sini? Ya terima kasih Mas Win. Waktu bilang iseng itu langsung muncul reaksi saya, kebahagiaannya kebahagiaan iseng. Kualitasnya juga kualitas iseng gitu. Maksud saya begini, bahwa pengertian itu kan hal yang memegang peran penting ya di dalam. Jadi makan saya iseng ya, misalnya gitu. Itu pengertian seperti apa yang mendasari perilaku orang-orang itu. Nah itu nanti akan menentukan bagaimana kualitas dari ya kebahagiaannya itu tadi. Nah kebahagiaan yang seperti apa tadi Bapak sampaikan, bahwa ya sulit merumuskan dengan satu kata kebahagiaan adalah, kan begitu ya, karena itu adalah satu proses yang dari berbagai, ya karena kondisi-kondisi sesungguhnya gitu. Ya. Sesungguhnya juga saya tidak begitu jelas iseng yang seperti apa. Pikiran saya juga suka iseng. Ya. Iseng dengan artian pikiran kok aneh-aneh gini ya, gitulah, gitu ya. Tetapi keisengannya itu ada yang membawa untuk kemajuan ke sini, ada yang kadang juga untuk ke sana. Nah, lalu kalau ini isengnya yang untuk ke hal yang ke sana, isengnya begini. Misalnya, kalau jalan bareng dengan istri, lalu ketemu pacar lama, itu kan isengnya muncul. Isengnya muncul antara si istri dengan si pacar lama saat tadi. Nah, keisengan yang seperti itu, nah nanti tergantung dari, kembali lagi, belajarnya tadi. Kalau misalnya cepat untuk ditangkap yang tadi Bapak di depan ini Pak ini katakan menyadarinya lebih cepat, lebih itu, ya berarti kan tidak babak belur, itu aja lah. Ya. Atau keisengan yang tidak seperti saya contohkan, iseng begini. Saya mau iseng-iseng mau ngamati pikiran saya. Seperti apa sih sebenarnya isengnya pikiran itu gitu. Nah, kalau hal seperti ini keisengan yang saya katakan justru harus sering. Mas Win, kalau isengnya itu misalnya orang itu kan ada yang ditanya, loh kamu pas ketahuan merokok gitu ya, loh kamu merokok. Oh, saya cuman iseng aja, tapi saya tidak melekat katanya gitu. Ya. Saya hanya iseng. Oh, hanya iseng. Itu bisa saya bandingkan dengan pembicaraan saya dengan kawan saya. Kamu tahu nggak, merokok itu tidak baik? Ya tahu. Tetapi kenapa kamu ngerokok? Kamu sebenarnya tahu atau tidak tahu? Kan tahu kan ngerokok nggak baik. Kan yang ngomong nggak baik kan kamu sendiri. Tetapi kenapa kamu ngerokok? Sebenarnya kamu tahu apa tidak tahu? Ada tahu yang pertama, ada yang ternyata itu tidak tahu yang di sini.
Saya ngerokok itu iseng kok, nggak melekat. Ya kalau nggak melekat lah, kenapa melakukan itu? Hanya kadarnya mungkin beda dengan orang tertentu yang sehari itu kemelekatannya rokok itu bisa sampai 1-2 bungkus. Berbeda. Gitu. Jadi kalau yang sudah 2 bungkus sehari itu kalau nggak ngerokok iseng. Jadi kalau ngerokok itu nggak iseng. Kalau yang tidak pernah seperti itu, hanya ngerukunin teman-teman, padahal juga sebenarnya mungkin berusaha menikmati juga, ya kan? Kalau tidak ada usaha untuk menikmati, nggak ada dorongan untuk melakukan itu, lah kenapa mesti ngerokok? Orang tertentu tuh dibayari ngerokok aja nggak mau. Udah gratis saya kasih, enggak lah, saya pilih kacang goreng kan gitu, nggak mau rokok. Nah jadi kadarnya yang berbeda dan itu terkait dengan bagaimana pengertian dia. Bagaimana tidak melekat. Kalau nggak melekat, bener nggak melekat pada rokok, ya jangan nyoba, nggak usah iseng. Itu namanya kalau dibilang belajar, itu namanya belajar bermain untuk membuat ya kemelekatan. Hanya penyadarannya itu yang mungkin belum, gitu. Itulah pinternya, saya katakan. Pinternya seperti yang kawan saya itu tadi bilang, nyoba sebatang aja nggak akan ketagihan lagi. Itu luar biasa itu. Artinya kalau yang kasus yang pertama merokok itu dia memang mau fight. Jadi udah tantang-tantangan, menang saya apa menang kamu. Kalau kelihatan itu tantang menantangnya. Nah kalau yang kasus iseng ini tidak tantang menantang, hanya apa itu ya yang ngiming-ngiming biasa gitulah, ngiming-ngiming biasa. Tapi tidak ya. Ya, terima kasih Mas Win. Cuman ada yang satu yang menggelitik lagi nih. Seperti tadi Mas Win mencontohkan tentang makanan ya, bahwa makanan itu kan sebetulnya kan kita konsumsi untuk mempertahankan tubuh kita. Berarti apakah jika kita makan sehari 3 kali, itu yang kita lakukan setiap hari itu apakah juga termasuk melekat? Karena kan kita lakukan setiap hari, andai kata kita tidak makan, kita merasa saya belum makan. Walaupun kadang-kala kalau terutama di bisa dikatakan di Semarang ini ya, kadang tuh sudah makan roti, katanya belum makan katanya, karena belum makan nasi katanya begitu. Apakah itu juga salah satu termasuk kemelekatan ataukah mungkin Mas Win bisa menjelaskan untuk yang lainnya gitu. Terima kasih. Saya kira orang harus mengukur ya, dan bisa mengukur itu kembali lagi kepada latihan kebijaksanaannya. Orang makan 3 kali sebagai seorang perumah tangga yang tidak punya winaya seperti biku itu ya sah-sah saja. Tetapi bisa punya pengertian, pengetahuan seperti cerita di dalam beres-beres rumah, itulah yang diperlukan. Nah, itu ngukurnya bagaimana? Ya kembali si Pak Gianto tadi sampaikan. Tergantung bagaimana melatih dan bagaimana tingkat kebijaksanaan orang per orang. Ada orang yang sangat menderita karena hanya telat makan, jadi dia disiplin makan, pokoknya jam 12 tuh makan. Itu ada satu orang, jadi kalau pergi itu waduh pokoknya udah jam 12 lewat itu sudah kebingungan. Sementara orang lain tidak, ya udahlah nanti kalau ada rumah makan ya makan. Memang belum ada, mau bagaimana, sedang di perjalanan, nggak ada warung, nggak ada apa.
itu adalah bagaimana tingkat orang per orang di dalam memberikan reaksi terhadap apa yang dialami itu. Belum lagi Bapak Ibu pernah atasila mungkin ya. Kalau Bapak Ibu atasila itu sebenarnya bukan tidak bisa makan 3 piring, bisa kalau mau, kan gitu. Kalau mau itu bisa, bukan nggak bisa. Suruh nambah lagi ya bisa, bukan tidak bisa secara perutnya. Tetapi kenapa mau atasila, mau berpantang membatasi itu? Karena ada hal yang diperjuangkan di dalam perilaku spiritual ini, gitulah. Nah, bisa mengetahui bagaimana keberhasilannya atau manfaatnya untuk tidak nuruti itu tadi, itulah tingkat-tingkat pengertian kebijaksanaan yang dimiliki. Sementara orang lain katakan bodoh lo makanan oke pakai puasa, ya itu juga terserah gitu ya, itu terserah. Nah jadi secara ini saya ingat Bante Giri Mendiang, waktu dulu ada Dhamma Desanal di Pak Arama, itu tahun berapa saya lupa, itu waktu perayaan Magha Puja. Itu ada satu Dhamma di sananya, itu ada satu yang saya ingat sampai sekarang. Itu beliaunya menyampaikan begini, kita harus kurang lebihnya ya, kita harus belajar untuk membedakan mana ini keinginan, mana ini kebutuhan. Itu juga sulit. Tetapi dalam hal belajar itu kita mudah menangkapnya. Tetapi dalam hal untuk kesananya itu hal yang sulit dalam pengertian hasil akhirnya itu kayak apa begitulah. Tetapi kita bisa melakukan satu usaha, maksud saya. Ya kalau makan, kalau ke kondangan itu kita lihat perilaku orang bermacam-macam sesuai dengan kecenderungan dia. Ya, sudah bajunya ya bagus, cincinnya gede-gede, wah gitu ya. Giliran makan tuh kelihatan aslinya. Yang nggak mau ngantri, yang nyerobot sambil makan, weh, Cik, aku nang gini. Saya di sini teman-teman kenalan, ada kenal sambil ya seperti itulah keadaannya gitu ya. Tetapi setidaknya ya rasanya kok saya tidak pantas ya kalau begitu. Nah, untuk bisa melihat nggak pantas itu kan itu dari belajar, ya kan gitu. Sudah gitu ngambil buahnya sampai nyendoknya itu susah. Kerupuk itulah ya 2-3 biji, kalau kerupuk kecil-kecil kan juga ada ya kalau itu ya, kerupuk apa itu, kerupuk udang gitu loh. Itu ya cukup lah wong ya, sudah ada mie, udah ada ayam, dah itu kerupuk yang anggap aja kalau menurut saya untuk pantas-pantasnya aja. Tapi sudah penuhnya kayak begitu, ngambil kerupuk itu begini, mending dihabiskan. Nggak habis itu bukan selesai, pindah ke es krim. Gitu. Pindah ke es krim. Kalau misalnya kita mencoba menganalisa, kalau nggak habis kan harusnya kenyang ya. Tetapi dia pindah ke pondok yang lain, stand yang itu. Ya terserah saja gitu. Itu ada konsekuensinya di dalam hal bagaimana nanti kualitas kehidupan, kualitas batin dia. Ya, kalau mereka mau begitu ya bukan sah, bukan boleh, ya silakan aja, semua ya ada konsekuensinya. Nah kita yang belajar ini kan paling tidak ya kalau orang makan seperti itu ya ojo nemen-nemen lah. Untuk ngerti ojo nemen-nemen jangan kebangetan itulah yang hasil dari latihan kita sendiri. Tahu bagaimana membatasi. Ya makan ya memang makan.
perlu makan. Nah, kadang pun kalau saya sudah ambil satu jenis makan buat saya sudah cukup, ya saya nggak mau. Ya pengen seperti ya, tapi ya lah, udah gitu, dipotong sendiri, udah nggak perlu. Nah, kemampuan yang seperti itu, ya itu kan, ya ini kan hanya makanan Bapak Ibu, masih lebih gampang gitulah maksud saya ya, masih lebih gampang. Tapi kalau misalnya duit belum tentu, udahlah segini itu belum tentu gitu. Ya, tapi ya nggak apa-apa, daripada duit begitu makanan juga begitu lah, kan amburadul ya, udah kelewatan banget gitu kan, kok semua tuh kan gitu. Iya, iya yang paling mungkin. Jadi ya nanti pokoknya pulang teh kurang anget sedikit ya udahlah ditambahi aja diangetin. Ya, keasinan sedikit ya udahlah tambahi aja banyu putih. Bukan berarti di sini nggak ada pemberontak, ada juga gitu, ada, tetapi setidaknya itu nggak ngomeli yang masak, kan ya lumayan begitulah maksud saya. Karena mau ngomeli itu ya di sini lalu connect di sini, ora pantes loh gitu kan. Nah, menyadari nggak pantas itu kan kesadarannya muncul. Nah, kalau ini sering ya lumayan gitu. Matinya itu nggak gelap banget, nggak kenemenen gitulah, nggak kemen. Nah, tetapi kalau memang mau terang benderang tadi, ya berarti harus membuat satu kondisi yang diusahakan lebih serius, lebih sungguh-sungguh, dikondisikan benar-benar supaya memang menjadi terang benderang. Yaitu kan Sang Buddha punya mau kan begitu juga. Ya, terang setiap saat itu bagaimana? Ya, tapi kapan? Tapi paling tidak kan kita bisa ya punya gambaran ya, bisa kemungkinannya betapa luar biasanya ya. Meskipun kita belum nyampe gitu, tapi mendingannya itu mendingan luar biasa itu, dan sangat luar biasa. Kita menjadi orang yang beruntung, maka kita harus bersyukur ya, dengan hidup sekarang ini bisa ketemu dengan namanya Buddha Dhamma, itu luar biasa. Nanti kalau nggak lahir jadi umat Buddha lagi, paling tidak itu menjadi pengalaman. Kita kan juga nggak tahu nanti lahir lagi jadi umat Buddha lagi apa enggak, ya nggak tahu. Tetapi paling tidak kualitas pelaksanaan kehidupan kita ini yang kita usahakan itu kan tetap tidak hilang. Mudah-mudahan tetap umat Buddha. Tetapi kalaupun toh bukan umat Buddha, itu mudah-mudahan juga tetap menjadi umat, tetap menjalankan dhamanya, meskipun mereknya saya bukan Buddha. Ya karena dhamanya sendiri kan ya di mana saja sebenarnya. Hanya menjadi lebih jelas tentunya sekarang bahwa kita itu jelas, itu ajarannya itu jelas, lalu diberi merek. Nah, tinggal membuat kondisi, membuat tekad, ya, membuat perubahan-perubahan yang itu nanti akan, nah seperti di dalam Manggala Sutta, berkat jasa-jasa yang dilakukan di waktu lampau, ya, menuntun diri ke arah yang benar. Ya sudah begitu saja. Yang bisa nuntun kan. Oh ada cerita menuntun. Ada orang berumah tangga itu anaknya 4. Begitu kewajibannya selesai sebagai orang tua, seperti Pak Gatot sampaikan tadi, semua menikah masing-masing. Begitu suruh datang aja, wah ini mah ada aja lah kesibukan dia. Ya wes, ya udahlah kalau belum bisa datang gitu ya. Tuanya ya sendiri aja. Suaminya mati, tinggal si ibu sendiri.
anaknya ya nggak ada yang menemani karena alasannya sendiri-sendiri. Nah, lalu dalam cerita saya bercanda begini, Pak. Ibu mau saya beri anak. Anak saya itu luar biasa. Ya, setianya minta ampun. Apa Pak Win? Ibu mau atau tidak? Ya. Ibu tidak usah ngerawat anak saya, tidak usah ngasih makan anak saya. Tetapi anak saya akan membantu ibu luar biasa. Saat nanti ibu benar-benar membutuhkan, dia akan membantu menemani ibu setia luar biasa. Apa sih Pak Win, mau apa tidak? Ya mungkin nggak enak ya di desa mau apa tidak. Ya mau Pak Win, tapi apa sih katanya. Ibu mau saya beri anak bambu, anaknya bambu. Nanti kalau ibu mau saya beri, ditanam tuh di depan rumah. Nah itu nggak sampai setahun, ibu potong, ibu taruh di dekat ranjang nanti. Setianya minta ampun. Ke kamar mandi nemenin, ke wihara nemenin, kemana aja nemenin. Anak itu kan 4, ada yang nemenin ke wihara nggak ada kan? Nah itu tuntun menuntun tadi, hanya itu saya itu hanya itu. Terima kasih. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, nanti pulang bawa anak bambu satu-satu. Itu di pinggir itu kan ditanami bambu sereng ya. Ayo temenin saya ke wihara. Ya kalau boleh saya simpulkan Mas Win, bahwa sebetulnya kan kita ada kecenderungan yang tadi, kecenderungan materialistis, kecenderungan emosional, kecenderungan intelektual, dan kecenderungan spiritual. Jadi tadi pertanyaan temanya tadi, apakah kebahagiaan itu, kalau boleh saya simpulkan bahwa kebahagiaan itu sebetulnya ada di pikiran kita. Betul Mas Win? Jadi semua tinggal tergantung daripada pola pikir kita untuk bisa mendapatkan kebahagiaan itu sendiri. Ya saya rasa saya ucapkan terima kasih kepada Mas Win dan terima kasih kepada Bapak Ibu Sedama